dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini, kita akan kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Yohanes 5 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Renungan firman Tuhan saya kasih judul Masih Ada Harapan. Sahabatku yang dikasih oleh Tuhan, bicara tentang pengharapan, saya mau katakan bahwa setiap orang perlu memiliki pengharapan. Dengan kita memiliki pengharapan, maka hidup yang kita jalani akan terasa lebih hidup. Kita akan lebih semangat dalam menjalani kehidupan ini. Contohnya seperti ini. Misalnya saya berharap mendapatkan gaji penuh selama 1 bulan. Pasti hari-hari yang saya jalani, saya akan selalu semangat dalam bekerja. Contoh lain lagi, saya berharap menjadi juara kelas. Pastinya hari-hari yang saya jalani, saya akan selalu semangat belajar. Jadi, dengan kita memiliki pengharapan, maka kita akan lebih antusias, kita akan lebih semangat menjalani kehidupan ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki pengharapan? Orang yang tidak memiliki pengharapan itu sama halnya seperti orang mati. Mati yang saya maksudkan di sini bukanlah mati secara fisik, tetapi orang tersebut sudah tidak memiliki semangat lagi untuk hidup. Orang tersebut sudah tidak mempunyai tujuan hidup lagi. Dia sudah tidak memiliki gairah untuk hidup. Dan biasanya orang-orang yang sudah tidak memiliki pengharapan, mereka adalah orang-orang yang pasrah. Mau ngapa-ngapain tidak semangat. Dan orang yang tidak memiliki pengharapan ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena mungkin orang tersebut sudah mengalami kekecewaan beberapa kali. 2, orang tersebut sudah mengalami kegagalan beberapa kali. 3, mungkin orang tersebut sudah sakit bertahun-tahun dan belum sembuh juga. Makanya dia kehilangan pengharapan. Dan yang keempat, bisa jadi karena apa yang selama ini dia doakan, sudah didoakan bertahun-tahun, belum dikabulkan juga sama Tuhan. Makanya dia sampai kehilangan pengharapan. Dan saat ini firman Tuhan yang kita baca menceritakan bahwa pada waktu itu ada seorang yang sakit selama 38 tahun. Kita bayangkan, 38 tahun adalah waktu yang sangat lama. Dan selama itu dia tinggal sama orang-orang yang senasib dengan dia, yaitu sama-sama sakit. Dia selalu menunggu goncangan air dari dalam kolam Bethesda, tetapi selalu gagal. Kenapa? Karena setiap kali air itu tergoncang, pasti ada orang yang lebih dahulu menceburkan dirinya ke dalam kolam tersebut. Dan kita lihat selama 38 tahun orang itu gagal menceburkan dirinya ke dalam kolam Bethesda. Kecewa, pasti kehilangan pengharapan. Iya, buktinya apa dia kehilangan pengharapan? Pada saat Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Orang tersebut menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menceburkan diriku saat air itu tergoncang. Dengan kata lain, orang tersebut merasa tidak ada lagi orang yang peduli dengan dia. Dia merasa tidak ada lagi harapan untuk dia sembuh. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Pada saat itu juga Tuhan berfirman. Apa yang dikatakan? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan saat itu juga orang tersebut sembuh. Sahabatku yang dikasih oleh Tuhan, jika pada saat ini
ada di antara kita yang mungkin juga sudah kehilangan pengharapan, tidak semangat lagi dalam menjalani hidup ini karena merasa, wah, sudah tidak ada lagi yang peduli sama saya. Hidup saya sudah tidak mungkin dipulihkan lagi. Sakit saya tidak mungkin sembuh lagi. Doa saya tidak mungkin dijawab oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, masih ada harapan, masih ada Tuhan, masih ada harapan. Tuhan mampu untuk menolong kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kehidupan kita, untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan kita. Jadi, apapun keadaan kita saat ini dan apapun permasalahan yang saat ini sedang kita hadapi, ingat, masih ada Tuhan, masih ada harapan. Tuhan pasti menolong kita. Dia punya banyak cara untuk menolong setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.